Bab 2331, Penundaan Pertempuran. Julian tidak sengaja mencoba menyembunyikan auranya. Pria parubaya di depan aula melihat tingkat kultivasi Julian secara sekilas. Setelah merasakan bahwa tingkat kultivasinya berada pada tingkat tak terbatas, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Saudara Walid, di mana kamu menemukan harta karun ini? Pria parubaya di depannya juga seorang pria kuat di Akademi King Yun. Meskipun dia bukan dekan di perguruan tinggi lain, dia merupakan sesepuh di perguruan tinggi utama. Saya ingin bertemu dengan dekan kepala. Walid menarik Julian menuju aula utama. Pria parubaya itu tidak menghalanginya, melainkan memberi jalan untuknya. Walid berjalan memasuki aula. Tetapi tidak ada seorang pun di aula itu. Walid berteriak sekeras-kerasnya, "Ketua dekan, Walid ingin bertemu Anda." Suaranya bergema di seluruh gunung suci. Swoosh! Seberkas cahaya putih turun dari langit dan mendarat di aula, membentuk seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut, serta bertemperamen Tao. Orang tua itu mengenakan jubah putih dan tampak sangat suci. Begitu dia muncul, dia langsung memarahi, "Sudah bertahun-tahun, kamu masih saja punya sifat pemarah. Kemana saja kamu selama ini?" Orang tua di depannya adalah dekan Akademi King Yun, orang terkuat di Akademi King Yun, dan orang terkuat di domain King Yun. Namanya Liu Yun dan dia merupakan ahli alam kekacauan setengah langkah. Dia telah tinggal di alam kekacauan setengah langkah untuk waktu yang lama namun tidak dapat memasuki alam kekacauan. Walid berkata dengan serius, "Saya datang ke sini kali ini untuk meminta kembali batu Wuliang." Mendengar ini, Liu Yun sedikit mengernyit. "Dekan, aku tahu aturannya. Kali ini aku membawa murid dari Akademi Tianshan. Aku ingin menantang Falmi dari Akademi Utama." Tatapan Liu Yun tertuju pada Julian, dan dia segera melihat tingkat kultivasi Julian. Dia tidak tahu kapan Akademi Tianshan menerima murid seperti itu. Tapi, aturannya ada dan dia tidak bisa menolak. Oke. Liu Yun tidak menolak. Dia berkata, "Kalau begitu, mari kita adakan pertandingan dalam 3 bulan. Jika dia mengalahkan Falmi, batu Wuliang akan dikembalikan ke Akademi Tianshan." Oke. Walid tidak mengatakan apa-apa dan hanya menarik Julian menjauh. Mereka berdua segera kembali ke Akademi Tianshan. Akademi Tianshan, Gunung Suci, Gunung Belakang. Walid tampak sangat serius, dan berkata, "Julian, Falmi adalah jenis terkuat di markas besar dalam ribuan zaman. Dia telah berlatih di alam tak terbatas Hengji Dao selama 3 zaman, dan 3 zaman ini telah berlatih di batu tak terbatas. Berlatih di batu tak terbatas, kekuatannya meningkat sangat cepat. Bahkan aku tidak tahu seberapa kuat kekuatannya yang sebenarnya." Meskipun Julian telah memasuki ranah Hengji Dao yang tak terbatas, Walid masih tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Karena Falmi telah berlatih di alam tak terbatas Hengji Dao selama beberapa waktu. Selain itu, dia adalah murid paling bangga di rumah besar utama. Dia telah melatih banyak keterampilan unik dan memiliki senjata ajaib yang luar biasa di tangannya. Senjata ajaib ini diberikan kepadanya oleh kepala dekan sendiri. Senjata itu disebut Tianji dan sangat kuat. Senjata itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Coba saja, kalau tidak berhasil, menyerah saja. Julian tersenyum tipis dan berkata, "Kita harus bertarung untuk mengetahui apakah itu berhasil. Selain itu, ketika aku berada di alam-alam atas, aku juga memperoleh keberuntungan, berlatih ilmu pedang yang luar biasa, dan memperoleh senjata ajaib yang luar biasa." Sambil berbicara, Julian mengeluarkan pedang kekacauan. Pedang kekacauan berwarna hijau, memancarkan cahaya pedang hijau. Dengan pedang di tangan, aura Julian tiba-tiba berubah. Ketika Walid melihat pedang di tangan Julian, matanya terbelalak. Sebagai dekan salah satu dari 5 perguruan tinggi Akademi King Yun dan salah satu dari 10 master teratas Akademi King Yun, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan pedang kekacauan di tangan Julian. Pedang jenis apa ini? Walid berpengetahuan luas dan telah melihat hampir semua senjata ajaib dan pedang tajam di dunia. Sekalipun dia belum melihatnya, dia telah membaca catatannya di buku-buku kuno. Tapi saya belum pernah melihat pedang di tangan Julian. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku juga tidak tahu." Daerah terlarang muncul di wilayah langit atas, dan makam pedang muncul di daerah terlarang. Dikabarkan bahwa makam pedang ini ditinggalkan oleh Wu Sheng. Aku pergi ke makam pedang dan mendapatkan pedang ini. Aku juga berlatih ilmu pedang yang cocok dengan pedang ini. Julian mulai membodohi orang. Dia berlatih 9 suara kekacauan, dan dia harus menggunakannya cepat atau lambat. Jika sudah digunakan, orang-orang kuat yang diproyeksikan ke alam kekacauan pasti akan mengetahuinya. Dia mengatakan hal itu sebelumnya agar Akademi King Yun dapat berbicara mewakilinya di masa mendatang. Wu Sheng. Mendengar ini, Walid terkejut. Pedang iblis Wu Sheng, makam pedang telah muncul kembali di dunia, mengapa aku belum pernah mendengarnya? Julian berkata, "Di wilayah alam atas, dapat dimengerti bahwa berita belum tersampaikan kepada kita karena kita dipisahkan oleh wilayah. Selain itu, makhluk yang memasuki wilayah terlarang belum pergi, jadi bagaimana mungkin ada berita yang keluar?" Juga, Walid tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang topik ini.
Sebaiknya kau kumpulkan kekuatanmu sekarang dan cobalah untuk mengalahkan Falmi dalam 3 bulan. Setelah itu, kau bisa berlatih di batu tak terbatas. Berlatih di batu tak terbatas selama beberapa zaman sama dengan berlatih di dunia luar selama ribuan atau bahkan puluhan ribu zaman. Julian mengangguk. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan menemui kepala dekan dan memberitahu dia tentang kemunculan kembali makam pedang itu. Setelah meninggalkan sepatah kata, Walid pergi. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di aula utama markas besar utama. Pada saat ini, Kepala Dekan Liu Yun sedang mengumpulkan beberapa tetua dan dekan akademi lain untuk membahas pertempuran dalam 3 bulan. Walid tiba-tiba muncul di aula. Banyak orang di aula tidak puas dengan penampilannya yang gegabah. Liu Yun bahkan memarahi, bisakah kamu melewati pintu utama? Presiden, saya mendengar bahwa makam pedang yang ditinggalkan Wu Sheng telah muncul kembali di dunia. Walid tidak peduli dengan omelannya. Lagi pula, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Makam pedang Wu Sheng, Liu Yun segera berdiri. Liu Yun tahu bahwa Wu Sheng adalah tokoh terkenal dan kuat dalam sejarah. Walid mengangguk dan berkata, Julian, seorang murid yang bergabung dengan Akademi Tianxianku, mengatakan bahwa sebuah makam pedang muncul di alam langit atas. Dia memperoleh senjata ajaib di makam pedang itu dan juga mempelajari seperangkat teknik pedang. Liu Yun segera berkata, dalam hal ini, saya akan pergi ke wilayah langit atas secara langsung dan menanyakan situasi di gerbang langit atas. Setelah berkata demikian, jasadnya menghilang di aula, dan sesaat kemudian ia muncul di kota terdekat. Kemudian dia berjalan ke dalam susunan teleportasi dan menggunakannya untuk pergi ke alam langit atas. Julian tidak terlalu peduli dengan ini. Tidak peduli apa yang ada di dalam makam pedang itu, tidak peduli apapun keberuntungan yang ada di daerah terlarang itu, dia tidak ingin memikirkannya lagi. Pada saat ini, dia mengatur nafasnya dengan damai, bersiap untuk pertempuran berikutnya. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Hari untuk pertempuran yang disepakati telah tiba. Akan tetapi, sang dekan belum kembali sehingga pertempuran harus ditunda. Julian tidak tahu kapan dekan akan kembali, jadi dia tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar di Akademi Tianxian. Akademi Tianxian memiliki banyak gunung suci dan banyak taman obat di dalamnya. Ada banyak buah-buahan spiritual yang ditanam di kebun obat, termasuk banyak buah-buahan yang sangat spiritual. Julian tampak baik-baik saja, jadi dia berjalan-jalan di kebun obat dan memetik beberapa buah spiritual yang sangat tinggi untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Bab 2332, Gulungan Kuno. Akademi Tianxian, Gunung Suci. Julian menyerap buah Tianji Dao untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Wilayah kekuasaannya sendiri tidak kuat, tetapi kekuatan garis keturunannya sangat dahsyat, telah mencapai tahap tengah Tianji Dao. Dia berencana untuk terlebih dahulu meningkatkan kekuatan garis keturunannya ke tahap akhir Tianji Dao. Adik laki-laki. Pada saat itu, terdengar teriakan di luar rumah besar itu. Julian segera menyimpan ramuan pamungkas yang belum disempurnakan, berhenti berlatih, dan berjalan keluar. Ada 2 pria di luar halaman. Mereka adalah 2 orang murid laki-laki satu-satunya di Akademi Tianxian. Yang satu disebut Long Yuan dan lainnya disebut Long Wu. Mereka adalah 2 bersaudara. Salah satu dari mereka mengalami memar di hidung dan mata serta dipenuhi luka. Yang satu lagi mendukungnya. Adik laki-laki, kamu harus bertanggung jawab atas hal ini untukku. Long Wu, yang dipukuli sampai babak belur, berkata dengan wajah sedih, Akademi lain menindas Akademi Tianxian kami karena kami tidak memiliki murid. Mereka bahkan datang ke rumah kami untuk berkelahi. Katakan yang sebenarnya. Julian meliriknya. Dia tidak percaya bahwa murid-murid dari akademi lain akan datang ke rumahnya atas inisiatif mereka sendiri. Pasti anak ini yang menindas orang lain dan dipukuli. Long Yuan, yang mendukung Long Wu, mendesak tak berdaya dan berkata, adik junior, beginilah adanya. Sekarang kelima Akademi King Yun tahu bahwa seorang pria kuat telah datang ke Akademi Tianxian, dan dia akan menantang Falmi, pria kuat jenius dari akademi utama. Para pria kuat dari akademi lain telah datang kepadamu, dan mereka semua ingin bertarung denganmu. Kakak Long Wu berkata bahwa kamu sedang mengasingkan diri, jadi mereka mengambil tindakan. Benarkah begitu? Julian mengusap dagunya. Dia memandang kedua saudara itu. Apakah kedua saudara ini benar-benar membelanya? Ayo pergi dan lihat. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Itu tepat di luar gerbang Akademi Tianxian. Long Wu tiba-tiba menjadi bersemangat dan menarik Julian menuju kaki gunung. Setelah beberapa langkah, mereka muncul di luar gerbang Akademi Tianxian. Ketika Julian tiba di luar gerbang gunung, ada banyak pemuda dan pemudi berkumpul di sini. Mereka tampak muda, mungkin berusia 20-an atau 30-an. Akan tetapi, Julian tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang kuat yang telah berlatih entah berapa kali. Ada sekitar 100 pria kuat di luar gerbang gunung. Begitu Julian muncul, 2 saudara laki-laki keluarga Long langsung merasa percaya diri. Ini adik kelasku dari Akademi Tianxian. Kalau ada yang mau menantangku, datang saja. Atau kita bertarung bersama. Menurutku, dalam pertarungan 1 lawan 1, tak seorang pun bisa menjadi lawan adikku.
Mereka berdua berbicara satu sama lain, dan dengan adanya Julian di sekitar, mereka tidak khawatir sama sekali. Julian melirik ratusan orang. Mereka semua memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi, dan semuanya adalah orang-orang kuat yang telah memasuki Tianjidao. Beberapa dari mereka bahkan memiliki aura yang menakutkan. Apakah kamu Julian? Seorang pria berjalan keluar dari kerumunan. Dia mengenakan jubah ungu dan tampak sangat tampan. Dia menatap Julian dengan sedikit rasa jijik, dan berkata, kamu berani menantang Falmi dari markas besar. Bukankah kamu terlalu sombong? Suara Long Wu terdengar dari samping. Adik laki-laki, dia adalah murid Akademi Ziyun, sangat kuat, berada di tahap akhir Tianjidao, dan dianggap sebagai orang kuat di antara 5 Akademi Qingyun. Julian mengangguk sedikit. Dia tidak menganggap serius orang kuat di akhir Tianjidao saat ini. Selama dia tidak bertemu seseorang yang telah memasuki metamorfosis tak terbatas di setiap alam, dia pada dasarnya tidak takut padanya. Kenapa? Kalian mau pergi bersama? Julian melirik ratusan pria kuat di depannya. Wah, ayo kita bertarung di atas ring. Murid Akademi Ziyun dipandang rendah dan emosinya pun memuncak. Oke, Julian tersenyum cerah dan berkata, tetapi saya tidak ingin bertarung dengan sia-sia. Harus ada jackpot agar saya memiliki motivasi untuk bertarung. Oh, murid Akademi Ziyun menatap Julian sambil tersenyum jenaka dan bertanya, harta karun apa yang bisa kamu keluarkan? Julian dengan santai memanggil pedang kekacauan. Begitu pedang kekacauan muncul, niat pedang yang sangat kuat menyabu, dan ratusan makhluk di depan semuanya ditolak. Bahkan orang-orang kuat di Akademi Ziyun sedikit terkejut, dan kemudian sedikit keserakahan muncul di wajah mereka. Julian berkata dengan acuh tak acuh, aku punya banyak harta karun, dan pedang ini hampir tidak dapat dianggap sebagai senjata dewa. Mengenai kualitas pedang ini, aku tidak tahu. Seharusnya pedang ini telah melampaui senjata dewa Dao Surgawi dan memasuki jajaran senjata dewa kekacauan. Johnny dari Akademi Ziyun memiliki ekspresi berapi-api di wajahnya. Kalau dia punya senjata ajaib ini, kekuatannya niscaya akan meningkat pesat. Pada saat ini, dia cemburu. Dia pergi untuk merasakan tingkat kultivasi Julian. Julian sedikit menekan wilayahnya. Johnny hanya bisa merasakan bahwa Julian berada di alam Hengji Dao. Setelah merasakan wilayah Julian, dia langsung merasa percaya diri. Apa yang bisa Anda tawarkan sebagai taruhan? Julian menatap Johnny sambil tersenyum. Aku. Johnny hampir terdiam. Karena dia benar-benar tidak memiliki sesuatu yang sebanding dengan pedang kekacauan milik Julian. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Julian juga mulai memikirkannya. Dulu dia kekurangan ramuan dari langit dan bumi, tetapi setelah tiba di Akademi Tianxian, dia menemukan bahwa ada beberapa balai pengobatan di akademi tersebut, yang berisi banyak ramuan yang sangat bagus, dan Walid tidak menghentikannya untuk memetiknya. Dan dia tidak kekurangan kekuatan magis dan teknik rahasia. Farah memberinya buku rahasia abadi, Siwei juga memberinya teknik rahasia utama Sekte Langit Atas, dan dia sendiri mempelajari kekuatan sihir tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya. Saya rasa saya tidak melewatkan apapun. Untuk sesaat, Julian tidak tahu apa yang diinginkannya. Dia berkata langsung, apa yang dapat kamu pikirkan? Saya punya ini. Cahaya menyilaukan muncul di telapak tangan Johnny, lalu sebuah gulungan kuno muncul di tangannya. Julian menatap gulungan kuno itu dan bertanya, apa ini? Johnny berkata, saya tidak tahu apa ini. Tulisan di atasnya sangat ajaib, dan saya tidak dapat memahaminya. Saya menemukan ini di reruntuhan kuno saat saya sedang berlatih. Coba aku lihat. Julian mengulurkan tangannya. Johnny menyerahkannya. Julian mengambilnya dan membuka gulungan kuno itu. Ada beberapa kata-kata ajaib yang tercatat pada gulungan kuno itu. Julian menatapnya lama sekali. Sekalipun dia ahli dalam prasasti, dia hanya dapat mengerti 1/10 atau 1/12-nya. Dia melihat gulungan kuno itu mencatat Kaisar Manusia. Kaisar Manusia, mungkinkah itu Kaisar Manusia yang disebutkan oleh Six Round? Julian bergumam dalam hatinya. Segera, dia menyingkirkan gulungan kuno itu dan berkata dengan acuh tak acuh, apa? Aku bahkan tidak bisa memahaminya. Kau ingin menggunakan benda tak berguna ini untuk mempertaruhkan senjata ajaib di tanganku. Julian sedikit melengkungkan bibirnya, lalu melanjutkan, pokoknya, aku tidak kekurangan apapun, dan kau juga tidak bisa mengalahkanku, jadi aku akan bertarung denganmu sekali saja. Julian berkata sambil menyimpan gulungan kuno itu dan berkata sambil tersenyum, saya akan menyimpan rampasannya terlebih dahulu. Wajah Johnny sangat muram dan menakutkan. Dia berkata dengan nada dingin, nak, jangan terlalu sombong. Jika kamu kalah dan tidak menghunus pedang, aku hanya akan melaporkannya kepada dekan dan biarkan dekan yang mengambil keputusan. Seketika ia memberi isyarat mengundang, silakan pindah ke lapangan kompetisi markas besar utama. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Julian tampak acuh tak acuh dan mengikutinya di belakangnya. Murid-murid lain yang hadir pun ikut menyaksikan keseruan itu. Kedua saudara laki-laki keluarga Long mengikuti dari dekat. Adik kecil, kamu yakin? Ya, dia adalah murid Akademi Ziyun. Bahkan di antara 5 akademi-akademi Qingyun, dia dapat diperingkatkan di antara yang teratas.
Jangan ceroboh, jangan sampai dirimu terjebak. Julian berkata dengan tenang, kamu terlalu bertele-tele. Diam saja dan tunggu saja pertunjukannya. Bab 2333, Pertarungan tanpa ketegangan. Cepat, ayo kita pergi ke arena bela diri markas besar King Yun untuk menyaksikan keseruannya. Apa serunya? Johnny dari Akademi Ziyun menantang Julian dari Akademi Tianxian. Apakah Julian yang mengancam akan menantang Falmi? Ya, itu dia. Berita itu menyebar dalam sekejap. Tak lama kemudian, kelima akademi mengetahui hal itu. Markas besar utama adalah arena kompetisi. Arena ini sangat besar, meliputi area sekitar ratusan tahun cahaya. Ada segel dan batasan yang sangat kuat di sekitar arena. Segel dan pembatasan ini ditetapkan secara pribadi oleh Presiden Markas Besar King Yun. Sekalipun terjadi pertikaian besar di dalam, hal itu tidak akan memengaruhi dunia luar. Masih banyak kursi di luar arena kompetisi. Kursi-kursinya sudah penuh saat ini. Bahkan beberapa orang kuat di tingkat dekan, penatua, dan mentor pun turut muncul. Mereka semua ingin melihat seberapa kuat murid-murid yang baru direkrut Akademi Tianxian dan apakah mereka memiliki kekuatan untuk menantang Falmi. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Johnny, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Falmi. Di atas ring, Julian meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak tenang. Berhadapan dengan seorang kultivator di akhir Tianji Dao, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Johnny berdiri di hadapannya. Pada saat ini, aura Johnny seperti pelangi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan auranya yang kuat memengaruhi ruangan. Ruang di sekitar tubuhnya menjadi terdistorsi dan tampak sedikit tidak nyata. Julian, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kau terluka nanti. Suara Johnny terdengar. Julian tampak tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, apapun cara yang kau punya, gunakan saja. Arogan. Wajah Johnny menjadi gelap. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak. Saat tubuhnya bergerak, dia muncul di depan Julian dan meninju Julian dengan keras. Pada saat pukulan itu dilakukan, ribuan bayangan tinju menyapu dan menghantam ke arah Julian. Kekuatan pukulan yang mengerikan itu langsung mengguncang kehampaan. Julian berdiri di sana, tak bergerak seperti gunung. Tepat saat bayangan tinju hendak menimpanya, tubuhnya secara misterius menghilang dari tempatnya, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Johnny. Johnny bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia dipukul dari belakang. Tinju Julian mendarat di punggungnya. Pukulan itu mengandung kekuatan dahsyat yang langsung menjatuhkan tubuhnya dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Sebelum dia jatuh ke tanah, tubuhnya berputar di udara dan akhirnya berdiri di tanah. Boom! Saat kakiku menyentuh tanah, terdengar ledakan keras. Tanah yang keras itu tiba-tiba retak dan muncullah retakan. Namun, ada formasi di sini yang dapat memperbaiki arena. Saat retakan itu muncul, retakan itu diperbaiki oleh kekuatan misterius. Di luar ring, banyak murid yang tercengang. Gerakan macam apa ini? Tanpa fluktuasi spasial apapun, ia menghilang begitu saja dalam sekejap. Di luar tempat berlangsungnya acara, banyak murid dari kelima akademi berkumpul. Ada beberapa yang kuat di antara mereka, tetapi mereka semua terpana dengan sikap Julian yang bebas dan santai. Bebas dan mudah. Ian, dekan Akademi Ziyun, menatap Julian dengan ekspresi yang sangat serius. Gunung Astan di domain langit, keahlian unik Astan. Ian melihat asal-usul bebas dan mudah. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, aku tidak pernah menyangka bahwa penerus Astan akan datang ke Akademi Tianxian. Di arena, Johnny terkena pukulan, dan kekuatan mengerikan itu menyebabkan rasa sakit tumpul di punggungnya. Kekuatan dahsyat itu menyebar dari punggungnya ke seluruh tubuhnya dan dia terluka seketika. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Julian tampak tenang. Dia membangkitkan tubuh suci 10.000 Dao dan memasuki alam ke-9 akhir dari alam Dao bebas. Sekalipun dia belum memasuki alam Dao bebas, kekuatan fisiknya sendiri sangat mengerikan, dan tenaga yang dikeluarkannya sebanding dengan kekuatan seorang pria kuat di akhir alam Dao Tianji. Terlalu lemah. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu hanyalah seorang Dao Tianji akhir biasa. Kamu berada di alam tak terbatas di alam lain. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Wajah Johnny tampak sangat muram. Dia tidak menyangka Julian begitu kuat. Dia sebelumnya secara khusus mencoba merasakan tingkat kultivasi Julian, yang hanya berada di Hengji Dao. Dia merasa sulit mempercayai bahwa seorang kultivator di akhir Hengji Dao dapat memiliki kekuatan sekuat itu. Ah! Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Lalu, napasnya naik lagi. Jelaslah dia menggunakan beberapa teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan aura dan kekuatannya. Dan saat ini, Julian tidak menunjukkan belas kasihan. Bebas dan mudah digunakan dan dia muncul di depan Johnny dalam sekejap, menghancurkannya dengan keras dengan telapak tangan. Hancurkan dengan satu gerakan. Sebelum Johnny bisa melepaskan diri, serangan kedua Julian mendarat.
Hanya dalam waktu singkat, Julian melancarkan ratusan serangan. Johnny dipukuli hingga berkeping-keping. Johnny, yang berada di tahap akhir Tianji Dao, dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan. Dia mencoba melawan, tetapi semua serangannya meleset. Beberapa detik kemudian, Julian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan keluar ring. Tubuh Johnny jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di arena, tidak pernah bangkit lagi. Pada saat itu, tubuhnya penuh luka dan berlubang. Sekalipun dia tidak mati, dia tetap butuh waktu istirahat supaya bisa pulih. Julian keluar dari ring dan mendatangi dua saudara laki-laki keluarga Long. Melihat kedua saudara itu dengan mulut menganga, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Apa yang kalian lakukan di sana? Ayo pergi!" Kedua saudara itu akhirnya bereaksi. Long Wu mengacungkan jempol dan berkata, "Adik junior, kamu terlalu kuat. Orang kuat dari Akademi Ziyun tidak berdaya di tanganmu." Dua murid perempuan lain dari Akademi Tianshan juga datang untuk menonton kompetisi. Queen tidak bisa menahan diri untuk memuji, "Kuat, sangat kuat." Murid perempuan lain juga tertawa dan berkata, "Akademi Tianshan telah menemukan harta karun." Murid perempuan ini bernama Nanik. Dia memegang erat lengan Julian dan berkata sambil tersenyum, "Adik, ayo kembali ke Akademi Tianshan. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat." Didukung oleh beberapa murid Akademi Tianshan dan di bawah tatapan banyak orang, Julian meninggalkan arena kompetisi Akademi Utama sambil mengobrol dan tertawa. Lama setelah dia pergi, Johnny akhirnya bangkit dari tanah dengan susah payah. Terlalu kuat. Julian ini terlalu kuat. Saya menantikan kembalinya kepala dekan. Kembalinya kepala King Yun akan menjadi pertarungan antara Julian dan Falmi. Pertarungan ini patut diperhatikan. Siapa yang lebih kuat, Julian atau Falmi? Sulit untuk mengatakannya. Julian tidak menunjukkan banyak kekuatan dalam pertempuran ini, dan Falmi telah mengasingkan diri selama beberapa zaman, bahkan di Batu Wuliang. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Julian sudah pergi, tetapi masih ada diskusi terus-menerus di sini. Semua orang membicarakannya, dan pertarungan yang akan datang antara dia dan Falmi. Setelah Julian kembali ke Akademi Tianshan, dia dikelilingi oleh beberapa murid. Dia menepisnya dengan santai, lalu memasuki halaman, membentuk formasi, dan tidak sabar untuk mengeluarkan gulungan piala dan membacanya. Bab 2334, Buku Surgawi. Julian telah melihat sekilas gulungan kuno itu sebelumnya. Teks yang tercatat pada gulungan kuno itu sangat kuno dan ajaib. Meskipun Julian menguasai sutra hati asli dan dapat memahami teks apapun, dia hanya mengenali 10 atau 12 di antaranya setelah melihat sekilas. Dia hanya mengetahui secara garis besar bahwa gulungan kuno ini mencatat beberapa hal tentang kaisar manusia. Jika Julian tidak menemui Six Round, dia mungkin tidak akan menganggapnya serius. Tetapi dia pernah bertemu dengan seorang biksu tua misterius Six Round di alam langit atas sebelumnya dan mengetahui tentang kaisar manusia. Dia juga tahu bahwa Wu Sheng adalah bawahan dan saudara baik kaisar manusia. Dia membuka gulungan kuno itu dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Butuh waktu beberapa jam baginya untuk sepenuhnya memahami kata-kata pada gulungan kuno itu. Gulungan kuno ini mencatat beberapa hal tentang kaisar manusia. Nama kaisar manusia adalah Madi. Tanggal lahir tidak dirinci. Gulungan kuno mencatat beberapa perbuatan kaisar manusia Madi. Madi awalnya adalah pria biasa, namun secara kebetulan ia menekuni jalur kultivasi. Jalur kultivasinya sangat biasa saja, tanpa ciri-ciri yang menonjol, dan kecepatan kultivasinya juga sangat lambat. Dia tidak memiliki fisik yang langka, melainkan hanya tubuh manusia biasa. Namun dia telah mengolah tubuh fananya hingga mencapai kesempurnaan. Tercatat pula dalam kitab-kitab kuno bahwa di masa lampau tidak terdapat 10 wilayah di alam semesta tak terbatas, melainkan hanya alam semesta yang tak terhitung banyaknya. Di alam semesta yang tak berujung ini, ada terlalu banyak kekuatan kuno dan daerah terlarang kuno. Endless dulunya sangat kacau. Setelah kebangkitan Kaisar Manusia, ia memasuki area terlarang Tiankeng di timur dan menghancurkan pendiri Tiankeng. Pergilah ke barat menuju zona terlarang binatang putih dan hancurkan leluhur semua binatang. Kaisar Manusia, dengan kekuatannya sendiri, menghancurkan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya dan membagi kembali wilayah yang tak terbatas, yang menyebabkan lahirnya 10 alam. Setelah Madi merumuskan 10 domain, dia juga menghilang tanpa jejak, dan namanya terlupakan seiring berjalannya waktu. Julian melihat informasi yang tercatat dalam gulungan kuno dan tak dapat menahan diri untuk tidak berpikir keras. Gulungan kuno ini hanya mencatat beberapa hal tentang Kaisar Manusia Madi, tetapi tidak mencatat kemana ia pergi pada akhirnya. Dia tidak menyangka bahwa 10 domain diberi nama dan dirumuskan oleh Madi. Namun kemana perginya orang yang memiliki kekuatan super seperti itu? Dia teringat apa yang dikatakan Six Round sebelumnya. Aku tak dapat menahan diri untuk bergumam, mungkinkah di masa lalu, sesuatu yang menggemparkan terjadi di Endless? Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di pintu di luar halaman. Julian tidak dapat menahan diri untuk menyingkirkan gulungan kuno itu dan membuka formasi. Begitu formasi dibuka, gerbang pelataran pun didorong terbuka. Walid masuk dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata, "Murid yang baik,
kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Aku pergi keluar sebentar, dan ketika aku kembali, aku mendengar bahwa kamu dengan mudah mengalahkan Johnny dari Akademi Ziyun. Kamu benar-benar membuatku, Dekan Akademi Tianxian, bangga. Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, meskipun aku bergabung dengan Akademi Tianxian, aku tidak menjadikanmu sebagai guruku. Tidak mungkin bagi Julian untuk menjadi muridnya. Saat dia berada di alam langit atas sebelumnya, Ziwei dari Sekte Langit Atas juga ingin menerimanya sebagai murid dan membawanya ke alam langit atas, tetapi dia menolaknya. Haha, tidak masalah, yang penting dia adalah murid Akademi Tianxian. Walid berjalan ke halaman dan duduk di dalamnya. Dia membelai jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, selama bertahun-tahun, saya bermimpi mengembalikan kejayaan Akademi Tianxian, tetapi karena suatu kesalahan, tidak ada seorang pun yang mau bergabung dengan Tianxian lagi. Sekarang setelah Anda ada di sini, saya melihat harapan. Saya berencana untuk memberi Anda posisi Dekan Akademi Tianxian. Mendengar ini, Julian segera berkata, Dekan, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa melakukan ini. Julian datang ke Akademi Tianxian hanya untuk mencari tempat yang tenang untuk berlatih. Dia tidak ingin mengambil alih Akademi Tianxian atau peduli dengan urusannya. Walid tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi, dasar bocah, kenapa kamu tidak bersemangat sama sekali? Tahukah kamu betapa besar tekanan yang harus kutanggung dan betapa banyak kesulitan yang harus kulewati jika aku memberimu posisi dekan? Aku tidak tahu berapa banyak tetua di berbagai akademi Qingyun yang mengincar posisi ini. Julian tidak ingin mengatakan apapun lagi tentang masalah ini. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Dekan, apakah kamu pernah mendengar tentang Kaisar Manusia Madi? Kaisar Manusia, Madi. Walid sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan bertanya, siapa ini? Apakah dia kuat? Mendengar ini, Julian mengerutkan kening dan berkata, kamu tahu pedang iblis Wusheng, jadi bagaimana mungkin kamu tidak tahu Kaisar Manusia Madi? Walid tidak dapat menahan diri untuk berkata, pedang iblis Wusheng adalah orang kuat yang terkenal dalam sejarah. Meskipun ia telah meninggal entah berapa tahun yang lalu, makam pedang yang ditinggalkannya telah memengaruhi banyak praktisi pedang. Siapa yang tahu berapa banyak ahli pedang yang ingin memasuki makam pedang dan melihat pedang dugu yang ditinggalkan oleh pedang iblis dugu Wusheng? Julian mengusap dagunya. Ini seharusnya tidak terjadi. Bukankah Sixron mengatakan bahwa pedang iblis Wusheng adalah bawahan dan saudara baik Kaisar Manusia? Mengapa orang hanya mengenal Wusheng tetapi tidak mengenal Madi? Pertanyaan ini membuat Julian bingung. Namun Walid tidak tahu, dan dia tidak bertanya terlalu banyak. Dekan, kalau tidak ada hal lain yang harus kamu lakukan, silakan kembali dulu. Aku ingin menyendiri. Julian memerintahkan mereka untuk pergi. Hei, nak, pikirkanlah masalah dekan. Selama kamu setuju, aku pasti akan mengatasi semua kesulitan dan mendorongmu ke posisi Dekan Tianxian. Walid berkata lagi. Lupakan saja, aku tidak tertarik. Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia benar-benar tidak tertarik dengan posisi Dekan Akademi Tianxian. Menjadi dekan memiliki banyak keuntungan. Meskipun Akademi Tianxian telah menurun, masih ada banyak gunung suci, banyak kebun obat di Gunung Suci, dan perpustakaan sutra yang berisi banyak rahasia magis. Melihat Julian benar-benar tidak tertarik, Walid menawarkan beberapa godaan lagi. Begitu kau menjadi dekan, ini semua akan menjadi milikmu. Selain itu, setelah menjadi dekan, kamu akan menjadi salah satu orang paling terkenal di wilayah Qingyun. Kemanapun kamu pergi, orang lain akan dengan hormat memanggilmu dekan. Yang lebih penting, tahukah kamu apa kekuatan sihir paling mengerikan di Akademi Qingyunku? Hal yang paling menakutkan tentang Akademi Qingyunku adalah kitab suci peninggalan pendiri Qingyun. Di Qingyun, hanya orang-orang setingkat dekan yang dapat memahaminya. Namun, sejak Akademi Qingyunku berdiri, tidak ada seorang pun yang mampu memahami kitab suci tersebut. Apakah kamu tidak ingin memahaminya? Mendengar Walid mengatakan ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak tertarik. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, kitab suci yang mana? Siapa yang tahu? Walid juga menggelengkan kepalanya dan berkata, pokoknya, buku surgawi ini sudah ada sejak Qingyun diciptakan. Selain itu, kudengar ada satu jilid buku surgawi di setiap wilayah lain. Buku itu sepertinya ditinggalkan oleh orang yang sangat berkuasa. Namun, sejarahnya tampaknya telah rusak dan tidak ada makhluk hidup yang mengetahuinya. Setelah mendengar ini, Julian benar-benar menjadi tertarik. Menjadi dekan akan memungkinkan saya membaca kitab surgawi. Itu benar. Walid tersenyum dan mengangguk, lalu bertanya, bagaimana, apakah kamu tertarik? Jika kamu ingin menjadi dekan, aku pasti akan membantumu memperjuangkannya. Sementara aku membantumu memperjuangkannya, kamu juga harus bekerja keras. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengalahkan Falmi dalam pertempuran berikutnya. Baiklah, aku akan mencobanya. Julian mengangguk. Dia tidak tertarik pada posisi dekan. Namun, ia tertarik pada kitab surgawi. Mendengar ini, Walid akhirnya merasa puas dan berkata, setelah menyelesaikan serah terima jabatan dekan, aku juga berencana untuk pergi keluar dan bepergian. Alamku telah mandek selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang saatnya untuk pergi jalan-jalan, bersantai, dan melepaskan ikatan di hatiku.
Mungkin melepaskan ikatan di hatiku akan menjadi waktu bagiku untuk memasuki alam kekacauan. Bab 2335, Jenius Falmi. Walid adalah salah satu orang terkuat di Akademi King Yun. Dia juga seorang jenius. Dialah orang yang memiliki harapan terbesar untuk memasuki alam kekacauan di Akademi King Yun dan bahkan di domain King Yun. Akan tetapi, karena ia berbuat salah, maka tumbuhlah simpul dalam hatinya dan tumbuhlah setan dalam hatinya. Akibatnya kultivasinya tidak mampu berkembang dan malah menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Dia berencana untuk menyerahkan King Yun Tianshan kepada Julian, dan kemudian pergi berkelana, untuk melepaskan ikatan di hatinya dan menyingkirkan setan dalam hatinya. Kita tidak tahu kapan kepala dekan akan kembali. Tunggu sampai dia kembali untuk memimpin pertempuran antara kamu dan Falmi. Selama periode ini, kamu harus menjaga pernapasanmu dengan baik. Falmi bukan orang biasa. Walid meninggalkan sepatah kata dan berbalik. Julian pun tidak diam. Setelah membentuk formasi untuk mengisolasi aura di sini, dia segera membentuk formasi waktu. Dia mulai menyerap ramuan pamungkas dalam formasi waktu untuk meningkatkan garis keturunannya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia menyendiri. Terdengar suara di luar formasi. Dia membubarkan formasi. Saya merasakan waktu dan menemukan bahwa hanya 300 tahun telah berlalu di dunia luar. Begitu formasi itu terbuka, Walid masuk. Dia membelai janggutnya yang mulai memutih dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana pernapasanmu?" "Tidak buruk." Julian berbicara sambil tersenyum. Setelah dia membangkitkan tubuh suci 10.000 dao, alam kebebasannya berada di akhir alam ke-9, dan semangat, energi, serta vitalitasnya juga meningkat pesat. Jika kita membaginya berdasarkan alam, roh, energi, dan vitalitasnya juga telah memasuki tahap akhir Tianji Dao. Dan sekarang garis keturunannya telah mencapai tahap akhir Tianji Dao. Satu-satunya hal yang membuatnya lemah sekarang adalah wilayah kekuasaannya. Sangat bagus. Walid berkata, Presiden King Yun telah kembali dan sekarang berada di aula utama Akademi King Yun. Saya akan mengantarmu ke sana. Dia menarik Julian menjauh. Julian mengikuti Walid ke aula utama markas besar King Yun. Ada ratusan makhluk humanoid di aula itu. Ini adalah pusat kekuatan inti dari 5 Akademi King Yun, dan mereka semua adalah pusat kekuatan terkenal di domain King Yun. Orang pertama di aula itu adalah Liu Yun, kepala dekan King Yun yang memiliki jiwa Tao. Ini Julian. Ya, dialah yang dengan mudah mengalahkan Johnny dari Akademi Zion. Begitu Julian muncul, banyak pria kuat mulai berbisik satu sama lain. Dan di aula utama, ada seorang wanita berdiri. Wanita itu tampak sangat muda, mengenakan gaun merah muda, dan cantik seperti peri dengan temperamen yang luar biasa. Setelah mendengar diskusi yang datang dari aula, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Julian yang masuk. Kepala sekolah. Walid membawa Julian, dengan senyum cerah di wajah tuanya, dan berkata, Julian telah dibawa ke sini. Liu Yun mengangguk pelan dan berkata, karena kita semua sudah di sini, izinkan saya menjelaskan secara singkat peraturan kompetisi ini. Julian dan wanita merah muda mendengarkan dengan penuh perhatian. Persahabatan adalah yang utama dalam kompetisi ini. Meskipun begitu, tidak ada batasan selama kompetisi. Kamu dapat menggunakan keterampilan unik apapun, senjata ajaib apapun, dan cara apapun. Jika Anda tahu Anda tidak akan menang, Anda bisa mengakui kekalahan. Setelah Anda mengakui kekalahan, pihak lain tidak dapat menggunakan serangan kejam terhadap Anda. Pelanggar akan dihukum sesuai dengan peraturan markas besar. Apakah kamu mendengar semuanya? Tahu. Julian dan wanita berbaju merah muda berbicara serempak. Pindah ke arena. Mengikuti perintah Liu Yun, banyak orang kuat di aula berjalan menuju arena. Ketika Julian tiba di arena, ia mendapati bahwa kursi penonton di sekitar arena sudah penuh. Adik kecil, ayo. Adik Julian, terserah padamu. Julian melihat keempat murid dari Akademi Tianshan. Mereka sangat gembira, seolah-olah merekalah yang ikut serta dalam kompetisi itu. Hati-hati, Tianji, ini adalah pedang yang pernah dipakai dekan. Walid mengingatkan dengan suara rendah. Julian mengangguk pelan, lalu tubuhnya melesat dan muncul di arena. Wanita berbaju merah muda itu tidak ragu-ragu. Tubuhnya menghilang dari tempatnya dan muncul di arena pada saat berikutnya. Dia berdiri berhadapan dengan Julian. Rambutnya yang hitam terurai di belakang kepalanya dan wajahnya yang halus tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bahkan tanpa ekspresi apapun, dia tetap cantik luar biasa. Siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Itu pasti Falmi. Dia adalah legenda di Akademi kelima King Yun. Bahkan kepala dekan terkesan olehnya dan memberinya pedang ilahi Tianji sebagai hadiah. Sudah beberapa waktu berlalu sejak terakhir kali aku melihat Falmi beraksi. Aku ingin tahu seberapa kuat dia sekarang. Setelah berlatih di batu tak terbatas selama begitu banyak zaman, kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Saya khawatir hanya beberapa murid generasi tua di Akademi 5 King Yun yang dapat melawannya. Julian tampaknya juga tidak lemah. Banyak murid yang sudah berdiskusi bahkan sebelum kompetisi dimulai. Kamu Falmi, ayolah. Falmi, pukul anak itu. Sorak-sorai terdengar di luar arena.
Banyak murid laki-laki berdiri, bersorak dan berseru keras. Di luar arena sangat ramai, tetapi di dalam sangat sunyi. Julian berdiri di arena dengan tangan di belakang punggungnya, tampak sangat tenang. Meskipun Falmi di depannya adalah seorang wanita cantik yang tak tertandingi dan memiliki temperamen yang luar biasa, hal itu tidak menimbulkan gejolak apapun dalam hatinya. Dia tidak terpengaruh oleh ketenaran Falmi di Akademi Kelima. Lakukan gerakanmu. Tenggorokan Falmi bergerak sedikit, dan terdengarlah suara yang menyenangkan. Julian juga meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan membuat gerakan mengundang dengan tangan lainnya, sambil berkata dengan ringan, saat menghadapi seorang wanita, tidak ada alasan untuk melakukan gerakan pertama. Kamu harus melakukan gerakan pertama. Julian hanya tahu bahwa Falmi berada di alam yang sama dengan dirinya, dan bahwa dia juga telah mencapai kondisi tak terbatas dalam Dao Ekstrim setengah langkah. Dia hanya tidak tahu apa saja pencapaiannya dalam Dao Ekstrim setengah langkah. Namun, prestasinya di Heng Wuliang jelas lebih dalam dari prestasinya. Akan tetapi, dia yakin bahwa dirinya tak terkalahkan di alam yang sama. Selama mereka berada di alam yang sama, dia tidak takut. Hehe. Falmi tertawa pelan. Aku tidak tahu apa yang ditertawakannya. Mungkin dia menertawakan ketidaktahuan Julian, atau mungkin dia menertawakan kesombongan Julian. Pada saat ini, gaun merah mudanya bergoyang sedikit. Saat gaunnya berkibar, aura yang amat kuat tiba-tiba muncul dari tubuh kurusnya, menyapu dirinya bagai gunung. Di bawah tekanan napas ini, ruang di sekitar tubuhnya runtuh. Meskipun tempat ini adalah inti dari domain King Yun, Dao surgawi sangat stabil dan orang kuat Dao Tianji biasa tidak dapat menghancurkan ruang sama sekali, tetapi Falmi menghancurkan ruang dengan auranya sendiri. Napasnya keluar, menyebabkan keterkejutan seketika. Aura yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Falmi, tampaknya dia telah berlatih di Batu Wuliang selama beberapa zaman terakhir, dan kekuatannya telah mencapai tingkat baru. Banyak tetua tampak puas. Mereka masih sangat bangga bahwa Akademi King Yun dapat menghasilkan seorang jenius seperti itu. Di arena, menghadapi aura mengerikan Falmi, ekspresi Julian tidak berubah sama sekali. Dia berdiri di sana, tidak bergerak, dan bahkan tidak melawan. Ruang di sekitar tubuhnya runtuh, tetapi dia tidak terluka. Falmi, kau terlalu meremehkanku. Jika kau ingin mengalahkanku hanya dengan mengandalkan auraku, maka aku tidak punya hak untuk berdiri di hadapanmu. Sebuah suara terdengar dari kekosongan yang runtuh. Julian berjalan keluar dari kekosongan yang runtuh. Setelah dia keluar, kekosongan yang runtuh di sekitar tubuhnya telah pulih. Ini tidak diperbaiki oleh energi formasi di sekitar arena. Namun kekosongan itu telah diperbaiki oleh Tao-nya sendiri. Menarik. Senyum akhirnya muncul di wajah dingin Falmi. Bersambung.